Baik, selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada kepala sekolah kita serta guru-guru dan teman-teman yang sudah hadir tepat pada waktu di acara kita kali ini yaitu Online Youth Revival atau KKR kita yang bertema dengan Who Can We Trust atau siapakah yang dapat kita percaya. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang nanti akan sama-sama kita dengar berjudul itu The Book That I Love atau buku yang saya sukai. Namun sebelumnya saya menghimbau kita semua untuk mematikan mikrofon kita dan menghidupkan kamera kita agar sepanjang perjalanan acara perbaktian kita ini kita dapat menjalannya dengan baik tanpa gangguan sedikit. Nah, sebelum acara ini berjalan lebih jauh lagi, saya menghimbau kita semua untuk mengundang Roh Kudus di dalam acara perbaktian kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Nah, siapa sih di sini yang tahu kenapa channel penginjilan kita ini diberi nama Blessed of Youth? Siapa sih di sini yang masih bertanya-tanya kenapa ya channel kita ini diberi dengan nama atau tema itu diberi dengan nama Blessed of Youth? Nah, kenapa? Nah, jawabannya karena nama ini terinspirasi dari lagu Shine Jesus Shine, dan di mana di lirik dari lagu itu mengatakan Blessed Spirit Blessed, yang menggambarkan bahwa semangat kita harus berkobar seperti api yang menyala-nyala, terutama kepada kita sebagai orang muda. Kita harus memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mengabarkan Injil Tuhan ke semua orang di segala penjuru dunia. Nah, baiklah, sebelum kalau sekarang kita sudah mengerti ya kenapa dan mengapa nama channel kita itu diberi Blessed of Youth, supaya kita sebagai orang muda ini harus lebih semangat lagi untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Baiklah, sebagai lagu pembuka kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Sonya, Catherine, dan Nesa. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sees and round me rings the music of the Spirit. This is my Father's world. I raise me in the top of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders work. This is my Father's world. The bird carols ring, the morning light, the lily light, declare their Maker's praise. This is my Father's world. He's shining all his flare. In the rustling grace I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me never forget that of the wrong him also strong. God is the ruler yet. This is my
Baik, sebagai doa pembuka, saya undang kesediaan Reinhard untuk Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Kau masih melindungi kami. Sepanjang pagi kami sudah bangun, dan saat ini Tuhan, kami sudah berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut pembicara kami pada hari ini, Tuhan kiranya itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Menjadi firman yang hidup, kami pahami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala roh-roh jahat Tuhan, agar kiranya perbaktian ini dapat berjalan dengan baik. Berikan kami roh kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Oke, baik. Kita akan melanjutkan acara kita, namun sebelumnya saya mau mengundang dua narasumber kita atau dua pembicara kita untuk ngobrol-ngobrol sedikit sebelum kita akan memasuki acara utama kita dengan presentasi kesehatan dengan khotbah juga. Nah, di sini ada dua pembicara kita yaitu Jason dan Reinhard, di mana kita belum tahu siapa yang akan membawakan firman dan siapa yang akan membawakan presentasi kesehatan. Nah, aku mau minta tolong kalian berdua coba perkenalkan dulu diri kalian, apa yang akan kalian bawa hari ini dan kelas berapa, supaya adik-adik kita atau teman-teman yang lain belum kenal sama kalian berdua. Boleh dari Reinhard atau Jason Luan? Oke, baik. Coba saya dulu ya. Nama saya Reinhard Samuel Hamonangan Pasaribu. Saya dari kelas 10 IPA dari SMA PAB. Dan pagi ini saya akan membawakan New Start. New Start itu materi kesehatan, dan saya mengambil salah satu bagiannya, yaitu N atau Nutrition. Itu Kak. Oke, kalau Jason? Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Nama saya Jason. Saya sekarang kelas 10 IPS. Pada pagi hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul buku yang saya sukai atau The Book I Love. Gitu. Nah, sesuai dengan topik kalian berdua. Nah, kalau misalnya aku tanya khusus untuk Jason, buku yang saya sukai. Nah, buku-buku yang saya sukai, seperti aku contohnya, aku suka membaca komik atau novel dan sejenis. Itu apakah buku-buku yang disukai yang menurut Jason yang akan Jason presentasikan atau akan Jason firmankan, itu tergolong nggak sih dengan yang akan Jason jelaskan nanti? Oke, jadi nanti di ini aku akan ngejelasin ke teman-teman semua buku yang tadi Kak sebutin itu buku yang seharusnya kita sukai atau yang mana yang seharusnya kita sukai. Oke, masih menjadi pertanyaan ya. Nanti kita akan dengarkan lebih jelas lagi. Nah, kalau untuk Reinhard yang akan membahas nutrisi. Nah, kalau kita sebagian orang yang suka ngemil, misalnya makanan-makanan manis atau snack-snack yang mengandung pewarna atau micin kayak zaman sekarang, nah itu tergolong makanan yang memiliki nutrisi yang baik nggak sih untuk tubuh kita terutama? Oke. Untuk snack-snack yang saat ini banyak orang-orang makan, itu memiliki nutrisinya tidak baik bagi tubuh. Kenapa? Karena snack-snack zaman ini itu memiliki banyak kandungan tidak baik seperti vetsin, MSG, dan lain-lain. Berarti sebenarnya itu nggak baik dan harus segera dihindarkan seharusnya. Nah, untuk lebih memahami apa yang akan mereka bahas satu persatu, mulai dari presentasi kesehatan serta khotbah kita dan firman yang akan dibawakan Jason,
Baiklah, kita akan mendengarkan, namun terlebih dahulu saya menghimbau buat siapa saja kita yang berada di sini, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh chat aja langsung di kolom chat kita di Zoom ini, atau boleh kirim ke saya pribadi, chat saya pribadi, apa ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena besok akan dibahas oleh pembicara kita atau mungkin dari guru kita yang akan membahas. Segera sekarang kita akan mengetahui apa yang akan Reinhard presentasikan mengenai kesehatan. Baiklah, kita menggunakan telinga kita dengan baik untuk mendengarkan Reinhard berpresentasi. Baik Reinhard, waktu dipersilakan. Shalom, salam sehat. Apakah kalian sudah hidup sehat hari ini? Saya harap begitu. Perkenalkan, nama saya Reinhard Samuel Hamonangan Pasaribu dari kelas 10 IPA Perguruan Advent Bogor, dan kali ini saya akan memberikan materi kesehatan tentang New Start. Orang seringkali mengorbankan kesehatan demi mencari uang, tapi kemudian mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kesehatan. Itulah ironi yang sering terjadi. Makan fast food, makan tidak teratur, kurang istirahat, stres, terpapar polusi, kurang berolahraga adalah bagian dari keseharian kita. Sulit menghindari itu semua karena tuntutan pekerjaan yang sangat menyita waktu. Barulah ketika sakit, kita memperhatikan makanan yang kita makan dan beristirahat lebih lama dari biasanya. Padahal, bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Untunglah, kini makin banyak orang yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Mulai rajin makan buah dan sayur, pantau makanan tertentu, ikut fitness, atau bersepeda ke kantor. Ternyata, beberapa agama juga mengatur tentang bagaimana menjaga kesehatan itu. Di agama Islam, Nabi Muhammad mengajarkan, makanlah jika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Agama Buddha dan Hindu menjadikan meditasi sebagai bagian dari doa dan keseimbangan hidup. Agama Kristen Advent menganjurkan penerapan gaya hidup New Start. Loh, apa itu? New Start merupakan formula gaya hidup sehat yang memadukan N, yaitu nutrition, yang dimaksud adalah makanan bergizi. E, yaitu exercise, berarti berolahraga. W, yaitu water, maksudnya adalah air yang bersih dan sehat. S, yaitu sunlight, maksudnya adalah partikel sinar matahari pada jam tertentu yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. T, yaitu temperance, banyak persepsi dengan hal ini, tetapi intinya adalah terkait dengan pengendalian diri. A, yaitu air, ini adalah udara atau oksigen. Udaranya adalah udara yang bersih dan segar, bebas polusi. R, yaitu rest, hal ini terkait dengan istirahat termasuk jam tidur kita. T, yaitu trust in divine power. Hal ini terkait dengan keimanan dan kepercayaan, percaya dan beriman kepada Tuhan. Di Amerika Serikat, gaya hidup New Start menjadi salah satu alternatif pengobatan dan pemulihan. Beberapa pusat kesehatan menggunakan New Start sebagai landasannya. Salah satunya adalah The Weimar Institute of Health and Education di California. Terlepas dari unsur agama, New Start merupakan cara untuk hidup sehat yang sebenarnya bisa diaplikasikan oleh semua orang. Mens sana in corpore sano adalah sebuah ungkapan yang lazim kita dengar. Ungkapan ini memiliki arti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pola hidup New Start memiliki berbagai manfaat, baik bagi tubuh maupun mental manusia. Mari kita telusuri lebih dalam tentang New Start yang bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas yang huruf N, yaitu tentang nutrition atau nutrisi. Nutrisi adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nutrisi memiliki fungsi, yaitu sebagai fungsi sumber energi, pendukung dan pengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan metabolisme, membentuk sel-sel jaringan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, mempertahankan fungsi organ tubuh, dan masih banyak lagi. Apa sajakah makanan bagi manusia yang Allah sediakan? Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 29. Apabila kita membicarakan tentang nutrisi, yang akan muncul dalam pikiran kita adalah berbagai jenis makanan. Tetapi, makanan seperti apa yang layak disebut nutrisi? Jenis makanan apa yang Allah sediakan mula-mula bagi manusia? Dalam Kejadian 1 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat ini menegaskan bahwa manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa menurut Taurat diciptakan sebagai herbivora. Herbivora yaitu pemakan biji, buah, sayur, tumbuhan. Bukan sebagai omnivora yaitu pemakan tumbuhan dan hewan atau sebagai karnivora yaitu pemakan hewan. Buah-buahan dan biji-bijian, itulah makanan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menyuruh Adam untuk melestarikan pohon buah-buahan dan biji-bijian yang ada di muka bumi, serta merawat kebun yang diberikan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan makanan Adam sehari-hari. Itu tugas manusia mula-mula untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, Adam dan Hawa pada saat itu hanya memakan buah-buahan dan biji-bijian dan melestarikan taman surga Eden di bumi. Pada tahap ini, Allah juga tidak merekomendasikan manusia memangsa binatang untuk santapan makanan. Untuk zaman kita sekarang ini, sering kita mendengar istilah vegetarian. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi vegetarian adalah orang yang karena alasan keagamaan atau kesehatan tidak makan daging, tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan. Tetapi ada beberapa yang juga masih mengkonsumsi produk hewan, seperti susu, telur, dan madu. Konon, gaya hidup vegetarian sudah diterapkan dalam gereja Kristen Advent sejak pertengahan abad 19, yang merupakan periode berdirinya gereja tersebut di Amerika Serikat. Mereka menerapkan aturan vegetarianisme, berpantang daging babi, kerang, dan produk hewani lain yang dianggap kotor. Namun, sepertinya aturan tersebut tidak mengikat. Berdasarkan survei tahun 2002 oleh gereja Advent di seluruh dunia, diketahui bahwa 35% Adventis adalah vegetarian. Selain itu, gereja juga menganjurkan jemaatnya untuk tidak minum minuman beralkohol, merokok, narkoba, bahkan ada juga yang menjauhi minuman berkafein. Sebuah penelitian yang diadakan oleh US National Institutes of Health dan ditampilkan dalam edisi November 2005 National Geographic menunjukkan bahwa para Adventis di California hidup lebih lama, rata-rata 4-10 tahun daripada umur rata-rata orang California. Para penganut Kristen Advent itu hidup lebih lama karena tidak minum alkohol, tidak merokok, istirahat penuh sekali seminggu, dan mengkonsumsi low-fat vegetarian diet. Banyak orang yang khawatir menjadi vegetarian dengan alasan kekurangan nutrisi sehingga tubuh menjadi cepat capek dan lelah. Ada juga yang beralasan rasa makanan vegetarian tidak enak atau repot dalam penyajiannya. Untuk kita, orang-orang muda yang berpikir ingin menjadi vegetarian atau setidaknya mengurangi konsumsi daging, perlu memperhatikan pola makan yang sehat dan seimbang dan menemukan inspirasi makanan apa yang mengenyangkan meski tanpa daging. Harus tetap dipastikan bahwa asupan bahan makanan yang dimakan harus baik dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, kalau bukan makanan hewani untuk menjaga kebugaran tubuh. Vegetarian menggunakan pola makan 4 sehat atau kuartet nabati sebagai panduan penyusunan menu, sehingga pola makan vegetarian yang kaya akan makanan berserat dapat mempengaruhi kesehatan dan kekebalan tubuh. Sebaiknya, alasan utama bagi sebagian besar orang yang memilih menjadi vegetarian adalah sebagai gaya hidup yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Dengan menjadi vegetarian berarti sudah mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit. Namun, jika merasa tidak sanggup untuk menjadi vegetarian, kita cukup memperbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta mengurangi makanan hewani. Jenis makanan yang diperlukan tubuh harus bervariasi, dan ada kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Bagi para vegetarian, tidak menutup kemungkinan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan tersebut, dan makanan yang disarankan bagi mereka adalah sebagai berikut. Kebutuhan tubuh yang pertama kita bahas adalah tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi yang diperlukan tubuh. Begitu banyak jenis makanan karbohidrat yang dijual dan dijajakan, baik yang menyehatkan ataupun kurang menyehatkan. Bagi para vegetarian, sumber karbohidrat yang disarankan adalah beras merah, ada roti gandum, sereal, oatmeal, jagung, dan sejenis lainnya. Jenis makanan ini mudah kita dapati di pasar atau di supermarket. Jadi untuk hal ini tinggal tergantung kepada pilihan kita mau pilih jenis makanan karbohidrat seperti apa, yang mendukung kesehatan tubuh atau tidak. Selanjutnya yang diperlukan tubuh adalah protein. Ada beragam manfaat protein yang penting dan vital bagi tubuh.
mulai dari membantu sistem kekebalan tubuh hingga menjadi bahan pembentukan sel dan jaringan tubuh. Mengetahui sumber protein yang tepat akan membantu kita mendapatkan berbagai manfaat tersebut. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Mengingat banyaknya manfaat protein bagi tubuh, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan kandungan protein yang tinggi, sesuai kebutuhan. Jenis protein yang ditamakan bagi kita adalah protein nabati yang diperoleh dari kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, gandum, dan sebagainya. Tubuh juga memerlukan vitamin dan mineral yang cukup. Sayur adalah menu wajib yang tidak boleh dilewatkan keberadaannya dalam menu utama setiap hari. Baik itu anak-anak hingga dewasa sekalipun, tentu harus mengonsumsi berbagai macam jenis sayuran dengan rasa dan warna yang berbeda. Makanan sehat juga sebagai langkah menjalankan pola hidup sehat. Sayuran merupakan sumber penting dari banyak nutrisi, termasuk di dalamnya ada potasium, ada asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan antara satu sayuran dengan sayuran lainnya tentu saja memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Hal ini dikarenakan sayuran dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral di mana sangat baik dikonsumsi oleh semua orang karena baik untuk kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, beberapa pembahasan yang menjadi kandungan gizi yang terdapat di dalam berbagai jenis sayuran yang berbeda secara keseluruhan di sekitar kita, yaitu pertama, seperti sudah diketahui jika sayuran dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral, di mana sangat baik untuk dikonsumsi oleh semua orang karena memiliki kadar gizi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Bagaimana tidak, banyak sekali jenis sayuran di mana sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan harga yang murah dan nutrisi yang seimbang, sehingga mampu menunjang kesehatan tubuh agar selalu optimal dan stabil. Sayuran yang dikenal memiliki kadar mineral tinggi adalah brokoli, adalah bayam, jagung, kentang, dan lain-lain, di mana sebagian besar menyimpan kandungan gizi penting, seperti zat besi, magnesium, dan juga nutrisi lainnya. Mengkonsumsi makanan sehat sebagai langkah memulai hidup sehat. Kedua, selain dengan memiliki kandungan mineral tinggi, rupanya banyak sekali jenis sayuran lainnya yang dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dari berbagai usia. Hal ini dikarenakan selain rasanya yang enak dan juga diolah untuk berbagai macam sajian, maka sudah pasti bahwa kandungan gizi yang terdapat dalam setiap takarannya mampu memberi nutrisi penting untuk kesehatan tubuh Anda, dan diantaranya adalah mentimun, ada seledri, wortel, kacang merah, dan lain-lain, di mana sebagian besar mengandung vitamin A, B, D, E, dan lainnya. Pola makan kaya nutrisi merupakan sebuah hal yang penting bagi kesehatan seseorang secara keseluruhan. Sayuran merupakan sumber yang baik bagi seluruh vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat beragam sayuran yang memiliki kandungan karbohidrat, serat, serta banyak nutrisi penting. Makanan ini juga memiliki banyak jenis serta beragam warna. Uniknya, setiap warna yang berbeda ternyata memiliki manfaat kesehatan yang juga berbeda-beda. Dilansir dari The Health Site, penelitian mengungkap bahwa warna-warna sayuran ini sangat mempengaruhi kandungan di dalamnya. Diketahui bahwa warna oranye, warna merah, dan warna kuning pada sayur berasal dari karotenoid. Sayuran berwarna cerah ini merupakan sumber vitamin A yang tepat dan bisa mencegah stres oksidatif. Selain itu, buah dan sayur berwarna cerah ini juga merupakan sumber yang kaya vitamin E dan vitamin C. Pada warna lain buah dan sayur, terdapat dampak kesehatan lain yang juga bermanfaat. Dilansir dari The Health Site, berikut sejumlah manfaat yang dimiliki buah dan sayur berdasarkan warnanya. Yang pertama, buah dan sayur berwarna merah. Buah dan sayur dengan warna ini disebut tepat untuk melawan diabetes, melawan kanker, serta penyakit jantung. Sayuran ini juga bisa membuat kulit terlihat lebih berseri. Warna merah pada buah dan sayur ini mengandung fitokimia, seperti citrulline, beta-karoten, lycopene, dan asam elagik. Kandungan ini bisa menghambat masalah penuaan serta menurunkan risiko stroke. Lalu, buah dan sayur berwarna oranye. Sayur dan buah dengan warna ini memiliki khasiat bagi jantung, sistem kekebalan tubuh, mata, serta sirkulasi. Selain itu, terdapat manfaat lain pada kesehatan tulang dan sendi. Sayuran ini bisa memberimu perlindungan dari matahari serta polusi lingkungan. Sayuran ini kaya dengan vitamin A, vitamin C, dan karotenoid termasuk beta-karoten.
Lalu yang ketiga, buah dan sayur berwarna hijau memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitalitas, energi, serta membersihkan racun pada tubuh. Sayuran ini mengandung lutein, isothiocyanates, isoflavones, dan vitamin K. Kandungan ini bisa menyokong kesehatan tulang dan aliran darah. Selain itu, manfaat lain yang bisa diperoleh adalah membenahi jaringan tubuh dan menstimulasi sistem pencernaan. Manfaat lain yang bisa diperoleh adalah meningkatkan kesehatan mental. Lalu, buah dan sayur berwarna ungu. Sayuran dengan warna ini bisa membantu melawan kanker dan peradangan. Buah dan sayur dengan warna ini juga memiliki kandungan anti penuaan. Terdapat kandungan fitonutrien seperti ontosianin dan resveratrol pada sayur dan buah warna ini. Kandungan ini bisa menghilangkan masalah yang disebabkan stres oksidatif dan peradangan. Lebih lanjut, kandungan ini juga dapat mengurangi risiko Alzheimer dan meningkatkan fungsi kognitif. Warna putih dari sayur dan buah bisa bermanfaat untuk mencegah kanker, memperkuat tulang, dan menjauhkan penyakit jantung. Sayur dan buah berwarna putih juga dapat menurunkan tingkat kolesterol, mengurangi peradangan, serta menyeimbangkan hormon. Bunga kol memiliki kandungan sulforafan yang anti kanker. Bawang putih dan merah kaya dengan alisin dan quercetin yang bisa menghilangkan kanker. Sejumlah manfaat tersebut bisa kamu peroleh dari buah dan sayur berdasarkan warnanya. Sejumlah manfaat tersebut bisa membuatmu semakin sehat dan mengetahui khasiat dari buah dan sayur ini. Kita sudah melihat bahan atau jenis makanan yang Allah sediakan bagi manusia, yaitu tumbuhan dan biji-bijian. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan bagaimana kita mengolahnya sehingga tidak mempengaruhi kualitas nutrisi dalam makanan tersebut. Apa yang dimaksud dengan pengolahan yang sederhana? Untuk sayuran dan buah segar yang dapat dimakan langsung, sebaiknya sebelum dikupas, cuci bersih buahnya dan lapisan pestisida. Rendam buah dan sayuran dalam campuran air hangat, yakni tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Rendam dengan perasan jeruk nipis dan garam dapur selama kira-kira 10 menit untuk melarutkan bahan pestisida di permukaannya. Kemudian bilas dalam air mengalir. Sayur dan buah yang sudah dicuci dengan cara ini sudah cukup aman bagi tubuh. Makanan bisa dimasak dengan cara sederhana dan tidak terlalu lama di atas api. Utamakan untuk merebus atau mengukus dan jangan terlalu lama agar zat-zat baik atau nutrisi dalam makanan itu tidak berkurang. Juga tidak perlu begitu banyak campuran rasa untuk menambah rasa aslinya. Jangan biarkan diri mengikuti selera lidah atau perasa yang sudah kurang baik karena terkontaminasi dengan dominan rasa manis, gurih, berminyak, atau berlemak. Jenis makanan yang dijual dan disediakan di rumah makan cepat saji atau fast food adalah jenis junk food yang memanjakan lidah kita dengan dominan rasa manis-manis, seperti minuman boba, es krim, minuman soda, dan lain-lain. Rasa gurih dari MSG atau penyedap rasa yang tidak menyehatkan, juga makanan berminyak seperti goreng-gorengan dan makanan berlemak dari jenis makanan daging-dagingan. Disinilah kita belajar pengendalian diri dalam hal makan dan rasa. Pola makan juga mempengaruhi kesehatan. Kebanyakan dari kita, orang-orang muda sekarang ini tidak memiliki nutrisi yang cukup akibat pola makan yang tidak teratur dan makanan yang tidak sehat. Seringkali kita melewatkan waktu makan saat sedang belajar atau beraktivitas harian, lalu kita memilih mengkonsumsi makanan cepat saji supaya praktis. Nyatanya, kebiasaan seperti ini yang membuat kekurangan nutrisi pada tubuh sehingga membahayakan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah aturlah pola makan yang baik dengan makan yang secukupnya dan makan pada waktunya. Sebaiknya jangan minum sewaktu dan sesudah makan, karena tubuh memerlukan waktu untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Kunyah makanan dengan baik untuk mempermudah kerja lambung. Pola makan vegetarian sebenarnya penuh gizi meski tanpa daging. Yang penting kita harus memastikan asupan protein yang cukup. Telur adalah sumber protein yang luar biasa buat vegetarian. Buat kaum vegan, protein bisa didapat dari kacang-kacangan, dari selai kacang, biji-bijian, dan keluarga kacang panjang. Banyak manfaat kesehatan sebagai hasil langsung menjalani pola makan vegetarian, mulai dari suasana hati sampai sistem kekebalan tubuh, dari kesehatan tubuh sampai kesehatan kulit. Bila dijalankan dengan benar, pola makan vegetarian akan meningkatkan produksi kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit dan penglihatan tetap baik. Bonus menjadi vegetarian adalah berat tubuh yang biasanya lebih ringan karena asupan kalori yang lebih sedikit dan didapat dari
biji-bijian, dari sayur-sayuran, dari kacang-kacangan, dan buah-buahan. Asupan serat, enzim, dan kalori rendah akan membuat bentuk tubuh lebih baik. Suasana hati pun biasanya menjadi lebih baik. Dengan tubuh yang sehat, pikiran sehat, dan mental yang sehat, maka kita akan dapat memuliakan Tuhan dengan lebih baik. Sekian materi kesehatan yang dapat saya bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih kepada Reinhard yang sudah mempresentasikan presentasi kesehatan. Kita sudah melihat bahwa tadi itu kita harus lebih giat lagi untuk menjaga tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Di hari yang pertama ini kita sudah sangat tertarik dengan materinya. Bagaimana dengan hari selanjutnya pasti akan lebih menarik dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu saya himbau semuanya kita yang hadir saat ini akan hadir juga besok karena akan banyak materi yang lebih baik lagi yang akan kita dengar. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah kita yang akan dibawakan Yes. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jason. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul buku yang saya sukai. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini, Hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan akan terberkati dengan firman Tuhan yang akan bawakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Buku adalah jendela dunia. Ada berbagai jenis buku bacaan bagi remaja yang beredar di sekitar kita. Jenis buku tersebut seperti fantasi, magic, horor, dan sejarah. Mereka bisa berimajinasi dan berkelana di dunia ilusi, perang, drama, percintaan, dan lain sebagainya. Dengan membaca buku, anak remaja dan orang muda dapat terbebas dari teknologi dan mengembangkan kemampuan imajinasi dan kreativitas mereka. Kita bisa bayangkan kalau saat ini, di saat pandemi seperti ini, semua hal berhubungan dengan teknologi, mulai dari pekerjaan, sekolah, bahkan saat kita mau bersosialisasi dengan lain, kita berhubungan dengan teknologi. Nah, oleh karena itu, saat kita membaca buku, kita akan bisa lepas dari teknologi dan mengembangkan kemampuan kita. Nah, seorang pembaca harus bisa menyaring bacaan yang baik dan mana bacaan yang harus dihindari. Nah, jangan sampai kita membaca pembacaan yang kita baca akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang bertentangan. Perlu diperhatikan bahwa ada buku-buku yang memberi inspirasi, tetapi ada juga buku-buku yang menuntun kita kepada melanggar norma-norma kemanusiaan, melanggar hukum, atau juga akan memicu tindakan kekerasan secara lisan maupun fisik. Hal yang paling sering terjadi di antara remaja dan orang muda adalah bullying. Hal tersebut juga berhubungan dengan buku yang kita baca. Salah satu contoh negatif buku yang terkenal dan kemudian diangkat oleh layar kaca yang terjadi di Amerika, bahkan mungkin di seluruh dunia, yaitu Harry Potter. Benarkah Harry Potter and the Secret Text podcast adalah bahan belajar Alkitab suci bagi para penggemar J.K. Rowling sang pengarang? Bagi kebanyakan generasi milenial, Harry Potter lebih dari sekedar seri buku, namun juga sebuah teologi. Setidaknya 61 orang Amerika telah melihat dan menonton satu film dari Harry Potter. Harry Potter adalah sebuah novel fiksi yang dikarang oleh J.K. Rowling. Novel ini mengisahkan Harry Potter dan sahabatnya yang merupakan pelajar di sekolah sihir Hogwarts, dan cerita ini berfokus pada petualangan dan perjuangan Harry Potter dan temannya mengalahkan penyihir hitam. Munculnya Harry Potter dan internet modern yang
akan berhubungan, hal tersebut berhubungan sehingga mendasari banyak milenial mengenai moral, politik, dan juga etika. Nah, hal itu membuat mereka lebih percaya mengenai dan mendalami serial Harry Potter daripada Alkitab. Bahkan mungkin mereka lebih mengenal Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff dibandingkan mengenal Matthew, Mark, Luke, atau John. Banyak anak muda milenial yang memandang Alkitab sebagai firman Allah, tetapi tidak sedikit juga yang memandang Alkitab hanya sebuah buku fiksi. Jadi, benarkah Alkitab adalah firman Allah atau hanya buku fiksi seperti novel Harry Potter? Apa yang Alkitab nyatakan tentang kebenaran firman Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 3 ayat 16. Isinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu selanjutnya kita bisa buka di 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Isinya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Maksudnya di ayat ini maksudnya firman Tuhan yang ada di Alkitab dituliskan oleh penulis Alkitab bukan dari pemikiran mereka, tapi Tuhan yang mengilhamkan kepada mereka, lalu mereka tuliskan di Alkitab. Selanjutnya kita bisa buka di Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Isinya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maksudnya kitab suci sudah tetap dan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya, apakah Yesus yakin dengan Alkitab? Untuk menjawab hal ini kita bisa ingat saat kejadian Yesus dicobai di padang gurun setelah Yesus berpuasa selama 40 hari. Saat itu Yesus dicobai oleh setan. Nah, untuk menjawab cobaan dari setan, Yesus menggunakan tulisan-tulisan dari Alkitab. Yang pertama di Matius 4 ayat 4 dan 7, kita bisa buka Matius 4 ayat 4 dan 7. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di kejadian ini, Yesus tidak menjawab setan menggunakan kata-kata dia sendiri, tapi dia mengutip ayat-ayat dari Alkitab. Selanjutnya, kita bisa buka di Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 yang isinya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus yakin dengan Alkitab sebab di sini sudah dijelaskan, dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Baik, selanjutnya, apakah nubuatan Alkitab diilhami oleh Allah? Kita bisa buka ayat-ayat berikut. Yang pertama mari kita buka Yesaya 42 ayat 8 dan 9. Yesaya 42 ayat 8 dan 9. Ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Lalu ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah, Tuhan mengilhami kejadian-kejadian yang akan terjadi pada saat ini atau saat yang akan datang. Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan terjadi gempa bumi, penyakit. Nah, saat ini benar-benar terjadi, bukan ada gempa bumi di mana-mana. Juga ada sakit penyakit seperti saat ini. Lalu selanjutnya kita bisa buka di Yesaya 46 ayat 9 dan 10.
Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Maksud di ayat ini adalah dikatakan Yesus yang maksudnya Tuhan yang telah memberitahukan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan itu dirakamkan kepada penulis yang menuliskan kepada kita. Dan selanjutnya, apakah bisa kita percaya bahwa pernyataan ilmiah di Alkitab adalah benar? Untuk menjawab ini kita bisa buka di Mazmur 119 ayat 190. Mazmur 119 ayat 190. Ayat 190, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Yuk kita bisa lihat di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Isinya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksud dari ayat ini bahwa roh Tuhan akan memimpin kita ke dalam kebenaran, bukan kepada yang lain, bukan kepada kebinasaan, tetapi kepada kebenaran. Karena itu kita dapat mempercayai Tuhan. Lalu apa keuntungan terbesar seorang yang telah menerima Alkitab sebagai inspirasi dari Allah? Saya akan memberikan 3 keuntungan. Yang pertama, kita bisa buka di Mazmur 119 ayat 100. Mazmur 119 ayat 100. Isinya, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Dikatakan di sini kita akan diberikan pengertian. Lalu selanjutnya, keuntungan kedua kita bisa lihat di Mazmur 119 ayat 98. Ayat 98, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi jika firman Tuhan kita percaya dan ada selalu pada kita akan diberikan kebijaksanaan. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga kita bisa buka di Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Maksud ayat ini adalah kita pasti pribadi punya rencana-rencana masing-masing. Kita menginginkan uang yang banyak, kita pasti ingin rencana kita ingin kerjaan bagus, lalu punya rumah yang mewah, punya mobil-mobil yang banyak dan juga mewah. Nah, dikatakan di sini rancanganmu dari rancanganku. Artinya adalah Tuhan akan memberikan rencana yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ya, tentunya rencana keselamatan bagi kita semua. Kesimpulan yang dari firman Tuhan yang saya bawakan adalah membaca buku adalah penting untuk membuka wawasan, dan dalam memilih buku haruslah teliti dan berhati-hati agar tidak terperangkap dalam buah-buah pemikiran penulisnya yang bertentangan dengan kebenaran. Alkitab adalah buku Tuhan yang Tuhan berikan bagi manusia untuk memberi pengertian, memberi kepintaran dan hikmat bagi yang membacanya dan menghidupkannya. Dan yang paling utama, Alkitab menuntun manusia kepada juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Sekian firman Tuhan yang dapat saya bawakan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih kepada Jason yang sudah membawakan firman pada pagi ini. Biarlah kita semua yang hadir saat ini merasa terberkati melalui presentasi kesehatan serta firman yang sudah dibawakan. Sekarang saya mau mengingatkan kembali buat kita semua, jika ada pertanyaan di dalam hati kita yang ingin kita tanyakan, boleh langsung chat saya pribadi ataupun chat melalui room ini, agar kiranya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan akan kami kumpulkan dan besok akan kita bahas. Sekarang kita akan menutup acara kita dengan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Joshua dan Daniel. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sebagai doa penutup, saya undang kesediaan Jason untuk berdoa. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas segala berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan telah melancarkan KKR kami dari awal hingga akhir acara ini. Tuhan sertai dan berkati kami semua. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi dan juga pengetahuan mengenai kesehatan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sekarang kita akan mengadakan sesi foto. Jadi bagi siapa saja yang sekarang masih menutup kameranya, saya himbau untuk kita meng-on-kan kamera kita supaya kita dapat mengambil foto kita. Ayo bagi yang masih belum, boleh di-on-kan kameranya.
Ayo semuanya, kita on-kan kamera kita. Oke, kalau misalnya ada berhalangan atau bagaimana, jika yang sudah kameranya sudah on, kita boleh ambil pose kita sebaik mungkin supaya kita dapat mengambil foto kita nanti akan di screenshot mungkin dari Miss Cindy. Kita semua boleh ambil pose kita sebagus mungkin, kita akan mengambil foto kita. Saya akan hitung 3 mundur ya, buat kita semua. Baik, 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi kalau mungkin masih ada yang kurang, sekali lagi ya, saya hitung sampai 3 detik, kita harus ambil pose sebaik mungkin. 3, 2, 1. Baik, terima kasih buat semua guru-guru, buat semua teman-teman yang udah hadir saat ini, meluangkan waktunya untuk mendengarkan KKR kita. Terima kasih banyak. Dan para tamu yang sudah hadir saat ini, terima kasih banyak sudah hadir di acara kita hari ini. Dan saya mengundang untuk kita besok hadir karena akan banyak materi yang lebih menarik lagi yang akan kita dengarkan besok. Sekarang kita sudah mengakhiri acara kita boleh berpisah atau mungkin kita boleh sapa-sapa dulu sebelum kita berpisah, kita on kan mikrofon kita saling sapa satu dengan yang lain. Terima kasih Angel. Terima kasih Angel, terima kasih Reinhard, terima kasih Jason, Yesus memberkati. Terima kasih juga Miss Cindy. Sama-sama, Sir. Terima kasih Jason yang begitu, kayaknya Jason calon pendeta ini kayaknya mengikuti jejak papi ini. Terima kasih Angel. Terima kasih, Sir. Terima kasih Reinhard, terima kasih Jason. Selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Sama-sama Pak Pendeta. Tidak ada nanti regenerasi dari Pak Pendeta ya. Itu karena gurunya semua itu. Kayaknya calon-calon pendeta ini Sir murid kita ini. Amin. Mantap, mantap, luar biasa. Izin live ya, makasih ya. Oke. Oke.